Pertama, troubleshooting sistem operasi jaringan. Troubleshooting, kita tahu artinya. Maksudnya troubleshooting. Troubleshooting adalah mencari masalah yang muncul. Contohnya IP address tidak muncul. Ini kita belajar di sistem operasi jaringan. Contohnya bug aplikasi yang kurang pas pemasangannya, hang, perangkat tidak respon user, itu adalah troubleshooting. Itu salah satu kesalahan, dan troubleshooting itu mencari apa masalahnya. Pada bug ini kita munculkan bugnya atau aplikasinya kita ganti dengan yang baru, atau perangkatnya kita upgrade, atau aplikasi yang menutup sendiri karena dia ada kesalahan. Itu kalau di sistem operasi, di perangkat. Ada juga troubleshooting di kesalahan input. Kesalahannya, kita salah menginputkan seperti IP address. IP address yang kita masukkan bentrok atau sama. Itu salah satu kesalahan input. Tidak sesuainya aplikasi dengan perangkat keras. Jadi harus kita cari masalahnya. Itu namanya troubleshooting. Dari sistem operasi jaringan, troubleshootingnya nah ini dijelaskan. Menentukan sumber masalah, troubleshooting. Mencari masalah. Setelah kita temukan masalah ini, kita cari jawabannya. Itulah troubleshooting. Kita perkirakan mana langkah yang baik untuk melakukan troubleshooting tersebut. Beberapa tool aplikasi bawah sistem operasi yang dapat digunakan untuk troubleshooting. Berarti banyak. Troubleshooting ada dua macam. Ya, secara manual dan otomatis. Yang manual, contoh di komputer kan kita sering mendengar bunyi itu bukan masalah. Ada pin satu kali, 1, 2, 1 sampai 3, karena ada lebih dari 3. Lalu kita cari dulu, bit pertama itu RAM atau RAM-nya kurang pas pemasangan. Yang kedua itu hard disk, berarti kabelnya lepas atau pemasangan tidak pas. Ketiga PGA, ada kerusakan di PGA. Dan kalau kita menentukan bit, kalau otomatis kita menggunakan task manager, mengambil program dari memori. Itu otomatis. Kita cari masalah program, kita hapus. Dia tidak, karena ada kalau program biasanya kita menggunakan end program. Ini biasanya kalau aplikasi tidak bisa ditutup, end program langsung di task manager, end program, jadi program langsung berhenti, terlepas langsung. Terus kita membaca log aplikasi, ini jarang digunakan. Log aplikasi terlalu banyak. Selanjutnya kita troubleshooting selanjutnya mencari tahu maksud pesan error daripada sumber internet.
Contoh iklan, kan kalau kita buka internet iklan sering muncul. Kalau kita hentikan iklan itu, internet melambat atau program kita akan melambat karena terkadang iklan mengandung banyak virus. Ini kita kadang menggunakan device manager, ini yang sering terjadi. Contohnya, kalau di device manager kita sudah install drivernya, atau kita gunakan driver bawaan dari Windows. Tapi terkadang kalau bawaan dari Windows itu ada yang tidak support. Contoh yang pernah terjadi itu di Lanka, Tony. Tolong. Ini sudah sering terjadi. Dia terinstall, jalan, tapi begitu kita masukkan ke jaringan, itu tidak connect. Karena kita menggunakan server, tapi dia tidak terkoneksi ke server. Karena dia bawaan dari Windows yang kita pakai. Contoh Windows 10 kita gunakan, ini langsung terinstall. Di sini sering terjadi masalah kalau langsung terinstall. Maka kalau langsung terinstall dia tidak akan mensupport ke server. Dia hidup. Tapi waktu kita ping ke server, dia jalan. Dia pesan untuk pesan tidak tersambung. Baru ke STML, remove cable, tidak tersambung. Untuk menanggulanginya kita harus update. Kita update yang terbaru dari iklan. Update yang terbaru. Akhirnya tugas seorang administrator ini pasang error pada boot sistem operasi. Ini biasanya terjadi di waktu kita masuk pertama kali sistem booting. Terkadang ada yang muncul pesan keyboard tidak tersambung, mouse tidak tersambung, atau TGA, atau terkadang sering itu CMOS mati atau sudah tidak bisa digunakan lagi. Tapi pada CMOS-nya mati, CMOS berarti waktu atau tanggal kembali ke bawaan dari sistem, error di boot. Biasanya terjadi di komputer, kalau laptop jarang. Ini lagi aplikasi startup. Startup ini sudah masuk ke dalam sistem. Sesudah Windows hidup, itu dinamakan startup. Contohnya ini. Untuk konkretnya ada di Task Manager. Nah, inilah contoh yang startup. Aplikasi startup. Atau yang sering kita lihat di sini. Ini yang namanya startup. Dia langsung aktif tanpa kita aktifkan. Jadi troubleshooting kalau yang otomatis kita berfokus di kontrol panel. Yang tadi yang saya jelaskan itu di sini di Device Manager. Aplikasi ini kebetulan ada yang ini ya, contohnya. Ini aktif troubleshooting tadi. Berarti harus kan kita instalkan lagi. Nah, troubleshooting. Oke, itu dari troubleshooting kita masuk ke bab yang kedua. DNS server. Domain dan server atau DNS. DNS merupakan suatu solusi yang diterapkan dalam jaringan untuk user dapat mengenali suatu keberadaan komputer server dalam jaringan. Domain ini digunakan untuk penamaan suatu komputer, layanan
sumber daya jaringan susun secara hierarki atau distribusi. Secara praktis, DNS digunakan untuk mengaitkan antara alamat IP server dengan domain dalam format FTDN atau Duly Quality Domain Name. Nama lengkap domain FTDN di sini merupakan nama domain lengkap untuk suatu komputer dalam jaringan. Mulai dari nama host, organisasi, perusahaan, tempat komputer berada hingga top level domain. Ini contoh grafiknya. Ini contoh, dia ada .com, .edu dan .id. .com contohnya Kompas. Edu biasanya itu education. Penamaan secara hierarki digunakan menentukan tingkatan antara sumber daya tersebut. Ada yang digunakan untuk menyatakan komputer perorangan, organisasi atau untuk level domain. Misalnya, domain dari Teknokompas dapat diketahui bahwa komputer bosnya adalah domain. Jadi, domainnya ada ini. Ya. Kompas.com nama domain. Organisasinya .com, itulah domainnya. DLD atau level domain merupakan turunan pertama dari root domain yang digunakan untuk menunjukkan letak geografis, jenis organisasi ataupun fungsinya. Contohnya ID. ID adalah buat untuk lokasi hanya Indonesia. ID adalah top level domain digunakan untuk menunjukkan bahwa FTDN komputer mengandung domain tersebut di Indonesia. .id. Contohnya yahoo.co.id. Ini berarti domain Yahoo ada di Indonesia, khusus Indonesia saja. Kalau .com itu kan menyeluruh. Kalau ID hanya untuk Indonesia. Jadi Yahoo punya server di Indonesia. Atau website yang lain, contoh Facebook atau yang lainnya, mereka punya server sendiri di Indonesia. Itu yang kita sebut domain tadi, khusus Indonesia saja. Berarti apapun yang berada di Indonesia dia masuk ke server Indonesia, servernya. Sedangkan untuk edu, untuk informasi terkait dengan pendidikan atau education, berarti kita mencari data tentang pendidikan dia berbasis edu. .edu, contohnya yang sering kita pakai Akademia. Akademia ini kan untuk kita mencari tentang pendidikan. Bagi komputer server menjalankan layanan melalui penamaan ini mungkin kita untuk mengetahui alamat IP dari suatu domain. Contohnya domain dari Google. Ini alamat IP baru atau yang lama, ya cek dulu. Ini yang baru atau yang lama saya coba. Tes link ke Google. Nah ini dia. Inilah dia IP address dari Google terbaru 21 261 239 38 120.
Sedangkan yang ada di PDF saya itu yang lama. Jadi untuk mengaksesnya kita menggunakan ping tadi. Jadi kita ping untuk mengetahui berapa IP DNS-nya yang atas ini dia. Domain servernya ini dia. Paling atas kan? Ini dia. Kita bisa gunakan juga untuk website yang lain dengan menggunakan ping www. Dari kaitan ini maka mengakses domain www.google.com oleh DNS server akan dihubungkan ke server Google melalui IP-nya. Jadi untuk kita masuk ke Google kita harus masuk IP tadi dengan IP yang terbaru ini. Oke. Selanjutnya ini ada BIND atau Berkeley Internet Naming Domain (DNAM). Merupakan aplikasi paling banyak digunakan oleh server Unix atau Linux. Untuk aplikasinya itu saat ini sampai telah versi 10. BIND telah dialihkan mengembangkan Internet System Consortium atau ISC. Oke, selanjutnya itu file host. Sebelum ada DNS server, sebuah komputer dapat terhubung komputer lainnya menggunakan nama file host. Ini kalau kita belum menggunakan internet. Berarti host itu jumlah penggunanya. Di mana melalui file ini dapat diberikan suatu komputer di jaringan. Secara prinsip, server DNS maupun file host memiliki fungsi yang sama. Namun, bedanya file host hanya tersimpan dan hanya berlaku pada komputer yang menggunakan file tersebut. Berarti file host hanya bisa digunakan untuk kita sendiri. Tidak bisa digunakan untuk, tidak bisa diakses oleh orang di luar dari jaringan kita. Jaringan LAN contohnya. Kita menggunakan LAN dan menggunakan file host. Hanya tersimpan dan berlaku untuk komputer file tersebut. Ini jangkauannya tidak terlalu panjang atau tidak terlalu luas. Penamaan yang dibuat tidak berlaku bagi komputer lainnya. Berarti kalau file host kita menentukan IP-nya per masing-masing IP address masing-masing hostnya. Satu host satu IP. Sedangkan dengan server DNS, setiap komputer yang tersebut menggunakan server DNS tersebut untuk menerjemahkan IP domain dan IP address-nya. Kalau dari DNS kita diberikan IP address oleh domain. Jadi kita harus mengaksesnya. Jadi seluruh pengguna bisa menggunakan IP address. Maksudnya seluruh pengguna bisa mengakses Google dimanapun. Kalau file host tadi kita hanya bisa mengakses hanya di hostnya saja. Kalau IP address Google kita bisa mengakses dimanapun kita berada. Contoh kita berada di luar negeri, kita tetap bisa buka Google. Karena dia ada DNS-nya. DNS-nya kita udah tahu. Kalau kita mengaksesnya kita akan mendapatkannya. Kalau di file host tadi hanya kita saja yang bisa mengaksesnya. Jadi sekitar jaringan itu aja, sekitar LAN itu aja. Jangkauan tidak luas. Dalam penerapannya, sebuah sistem komputer sebelum menghubungi network server akan membaca file host terlebih dahulu. Jadi sebelum dapat server kita menggunakan file host.
Jadi pemetaannya kita buat nama domainnya dulu, baru kita cari filenya, baru kita masukkan alamat IP-nya. Oke, kita masuk ke cara kerjanya. Cara kerja server DNS. Server DNS dalam implementasinya memerlukan program klien untuk menghubungkan setiap komputer dengan server DNS. Program ini dikenal bernama Reshuffle. Reshuffle ini digunakan oleh program aplikasi yang terinstal di komputer user, seperti web browser ataupun mail client. Ini ada contohnya, nama domainnya adalah Microsoft.com. Microsoft.com adalah satu nama domain. Jadi, DNS ini sebuah domain ini sebuah nama yang dapat diberikan ke suatu komputer ke dalam jaringan. Secara prinsip, baik DNS server ataupun file host memiliki fungsi yang sama. Ini dia grafiknya. Jelas ya? Kurang jelas. Zoom ya. Kita zoom dulu. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini caranya. Ini adalah web browser kita membuka URL dari Microsoft.com. Kita ke case-nya dulu, baru ke DNS. Seperti itu terus. Ini cara kerjanya, kurang lebih. Ini penjelasannya. Yang pertama dia mencari alamat server pertama yang ditentukan oleh user. Jadi dari gambar kita mencari alamatnya dulu. Berarti kita masuk dulu alamatnya. Server DNS yang ditunjuk akan mencari nama domain pada case-nya. Sini saja. Case-nya ini. Berarti kan kita masukkan URL-nya atau domainnya. Langsung masuk ke case dulu. Setelah ke case, apabila tidak ketemu, kita dapat melakukan database domain zone yang dimiliki oleh server. Domain zone. Ini domain zone. Apabila mengumumkan server akan menghubungkan server DNS lain ke kaitkan dalam server. Jika ketemu akan simpan dalam case dan diberikan hasilnya. Perhatikan apa ya? Ini dia. Pertama dia mencari, tidak ada, dicari lagi. Tidak ketemu juga, dia ke zone. Setelah ini dari zone dia kembali lagi ke DNS server, baru ke server DNS yang lain. Setelah ditemukan dia kembali ke case lagi, baru terbuka. Ini dia. Jadi kalau sumpah aja ditemukan juga,
dia akan terus mencari. Terus dia cari buat Microsoft ini di mana. Contoh kita membuka Google kan, kita mencari sebuah nama, pasti yang dia munculkan banyak. Pencarian domain dari klien ke jumlah server DNS dikenal sebagai proses iteratif. Sedangkan proses pencarian domain antar server DNS dikenal sebagai rekursif. Pencarian rekursif. Berarti dari server ke klien, dari klien ke server dikenal dengan pencarian iteratif. Sedangkan antar server dikenal sebagai dalam pencarian rangkuman. Keberadaan server DNS dalam jaringan komputer menggunakan komputer klien untuk saling berkomunikasi dengan komputer lainnya atau server, karena setiap IP dapat dibuatkan nama tersebut. Sebelum ada DNS, kita menggunakan file host. Dan proses pencarian domain pada server meliputi dua, yakni secara iteratif klien ke server, secara rekursif antar server. Ini tadi menggunakan quiz. Gunakan quiz yang ada di internet untuk mencari tahu informasi server DNS domain yang didaftar. Coba.